Sampai saat ini gue ngerasa gue masih nggak pantas untuk dimaafkan. Karena apa yang gue lakukan itu terhadap Bidan Indah, terhadap Amira, terlalu jahat. Masuk. Halo mas, duduk. Nggak apa, gue berdiri aja. Aman. Gimana kabarnya Pak CEO kita? Sibuk nggak? Bisa aja lo mas. Beneran nggak mau duduk? Nggak apa-apa, gue cuma sebentar kok, nggak lama. Biru. Ini foto yang gue bilang kemarin. Itu figura foto yang ditemukan Maudi di Villa Rinjani. Nah, ini harddisknya Ferni. Gue menemukan bukti-bukti perselingkuhan Ferni dan Aditya di harddisk ini. Gue cek sekarang juga. Ya. Nanti pas lo buka, nanti ada tulisan meeting, lo klik aja, masuk ke situ. Ada. Melihat foto ini, gue semakin yakin banget kalau Ferni memang selingkuh sama Aditya. Keterlaluan banget suaminya Amira. Padahal waktu itu Amira kan lagi hamil. Bisa-bisanya dia selingkuh sama Ferni. Gila. Kasian Amira. Mas Noah. Kalau sampai Mama tahu tentang perselingkuhan Ferni, pasti Mama marah besar, Mas. Lo tau sendiri kan, Mama sangat menjunjung tinggi kesetiaan dalam rumah tangga. That's why Mama marah sama Maudi karena dia wanita panggilan. Sering berganti-ganti pasangan demi uang. Dan Mama juga marah ketika gue masih berhubungan sama Maudi waktu gue nikah sama Amira. Iya, gue juga belum cerita sama Mama. Gue sedang menunggu waktu yang tepat untuk cerita. Mas, gue sampai sekarang juga belum ngomong sama Amira. Gue bingung, Mas. Kalau gue cerita, gimana perasaan Amira mengetahui suaminya selingkuh sama Ferni? Ya, gue paham sih situasinya. Oke, Biru, gue harus balik ke ruangan gue ya. Iya, nih, Mas. Mas Noah. Gue sangat berharap banget sama lo. Setelah semua kejadian ini lo bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan gak melakukan hal yang bodoh lainnya. Karena jujur Mas, semua yang lo lakuin di masa lalu, lo sudah menghancurkan banyak orang. Jujur, Biru, sampai saat ini gue ngerasa gue masih nggak pantas untuk dimaafkan. Karena apa yang gue lakukan itu terhadap Bidan Indah, terhadap Amira, terlalu jahat. Tapi semua maaf yang gue dapatkan ini akan gue manfaatkan sebaik-baiknya. Gue udah bertekad untuk jadi orang yang lebih baik. Supaya Amira dan Elang nggak menyesal telah memberikan maaf ke gue. Iya, Mas. Semangat ya, Mas. Thank you, Biru. Thank you. Gue jalan ya. Iya, Mas.
Ya. Selamat pagi, Pak. Ada tamu buat Pak Biru, namanya Jaka dan Baron, Pak. Oh iya, tolong minta satpam untuk antri mereka langsung masuk ke ruangan saya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Pak Andi, Iya mbak. tolong antar mereka ke ruangan Pak Biru ya. Iya mbak. Mari pak. Iya Pak. Lu sekarang kerjaan apaan, Ron? Apa masih suka jadi orang bayaran? Enggak, gue sekarang pengen kerja yang lurus-lurus aja lah. Capek gue kerja nggak bener. Duitnya banyak sih bro, tapi hati nggak tenang. Iya, gue juga nggak mau kerja yang nggak bener. Cukup sekali aja gue melakukannya. Karena diminta tolong oleh Bu Ferni. Halo, Bu, sudah saya laksanakan. perintah saya jelas. Cuma kasih pelajaran untuk Pak Adit. Kalaupun dia celaka, paling dia cuma lecet-lecet aja, Bu. Bagus. Bu, udah ya, Bu. Saya nggak mau ngelakuin ini lagi, Bu. Bahaya, Bu. Saya kan cuma supir kantor, Bu. Udah, kamu tenang aja. Yang terpenting kamu tutup mulut. Baik, Bu. Jangan lupa transferannya, Bu. Sesuai perjanjian kita kan, Ibu. Kamu cek rekening kamu sekarang. Dan gue nyesel sampai sekarang. Karena tindakan gue, Pak Aditya jadi meninggal. Jak, ayo. Iya, Ron. Apain bengong? Iya. Masuk. Permisi pak. Ya. Saya mengantarkan tamu Pak Jaka dan Pak Baron. Katanya mau bertemu bapak. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama pak. Saya permisi pak. Baron. Ya Mas Biru. Ini teman saya namanya Jaka Mas. Oh ya, duduk. Ya, Pak. Jadi profesi kamu memang driver? Betul, Pak. Saya pernah jadi supir pribadi, supir taksi, dan juga supir perusahaan. Oke. Lalu pengalaman kerja sebagai driver udah berapa lama? Kurang lebih 10 tahun, Pak. Tapi sudah 3 tahun saya nggak nyupir, Pak. Karena saya kerja jadi tukang di luar kota. Sorry. Tukang. Baron, Iya Mas, kamu bisa menjamin orang ini bisa dipercaya? saya jamin Mas. Kalau dia macem-macem nanti biar saya yang hajar dia Mas. Oke, saya terima kamu kerja sebagai driver pribadi atas rekomendasi Baron. Dan kamu juga bisa mulai kerja mulai hari ini. Tepatnya siang ini, tugas pertama kamu jemput istri dan anak saya di sekolah Little Star. Nanti minta Baron untuk arahkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Little Star? Itu kan sekolahnya Arkana. Tapi kok Mas Biru sebut Arkana itu anaknya ya? Oke, Baron, udah? Kalau gitu saya permisi ya Mas ya. Ya. Terima kasih banyak Mas. Ya, makasih juga ya, Baron. Ya. Terima kasih, Pak. Terus kenapa Pak Lang malah bebasin Mas Noah? Saat itu saya kira Pak Noah tidak sengaja menabrak kakak saya. Akhirnya saya bebaskan dia. Terlebih lagi saya juga dekat dengan keluarga Pak Noah. Bu Ratna, Biru, dan juga Mbak Ferni. Saya nggak mau kalian sedih karena Pak Noah dipenjara karena saya. Pak Lang terlalu baik. Harusnya Pak Lang biarin aja Mas Noah di penjara. Karena Mas Noah udah hancurin kebahagiaan aku. Harusnya tuh dia membusuk di penjara. Ya, masuk. Maaf Bu, Ya. ada tamu. Siapa dia sih? Halo Kak. Morning. Misi ya Bu.
Ngapain kamu kesini? Pakai nanya. Aku itu datang ke sini. Aku mau minta handphone aku. Sini balikin. Terima kasih. Kak, gimana keadaan kamu sekarang? Masih stres? Mendingan sekarang kamu keluar dari ruangan aku. Aku lagi kerja. Ditanyain kok malah ngomel. Aku tuh nanyain kamu karena aku tuh peduli sama kamu, tau gak? Oh. Apa? Kamu bilang kamu peduli sama aku? Iya. Peduli dari mana? Gak mungkin kamu peduli sama aku. Maksudnya gak mungkin? Kamu lupa ya apa yang udah kamu lakuin ke aku? Kalau memang kamu peduli sama aku, harusnya kamu gak kirim lokasi kontrakan kita waktu di Bogor sama Mas Noah. Dan kamu tahu apa? Gara-gara kelakuan kamu, aku jadi kehilangan Arkana. Aku tuh ngelakuin itu ada alasannya. Kenapa? Karena kamu gak mau bawa Arkana ke rumah sakit. Bahkan kamu juga gak mau beliin dia obat. Udah cukup ya. Mendingan sekarang kamu keluar dari ruangan aku. Atau kamu mau aku panggil satpam? Oh, oke, fine. Aku bisa keluar sendiri. Gak perlu dipanggil satpam. Bye. Aku telepon Noah dulu aja ya. Kemarin-kemarin, aku pengen banget segera cerai dari Fernie. Tapi kok sekarang, aku agak kasihan ya sama Fernie. Dia jadi histeris dan tertekan, kan karena kesalahan aku juga. Aku aja dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri sama Elang dan Amira. Apa aku kasih kesempatan juga ya buat Fernie? Mama? Ya, halo Ma. Noah, Mama udah siap nih. Oh, Mama udah siap? Ya udah, Noah jemput Mama sekarang ya. Ngapain kamu jemput Mama? Kita ketemuan aja di TPU. Ya, kalau kamu kesini dulu, ntar bolak-balik lagi. Kamu kan juga belum ada mobil sekarang, ya kan? Oh gitu. Ya udah Mah, langsung ketemu di sana ya. Noah jalan sekarang nih. Ah, ya udah. Mama jalan sekarang ya. Oke Mah, bye. Yuk, dadah. Aku rasa lama-lama Cafe ini bener-bener masuk rumah sakit jiwa nih. Duh, mana handphone mati lagi. Ya iyalah, 2 hari gak di-charge di tas Cafe ini terus. Panas. Aduh. Tolong ya, kalau jalan tuh lihat-lihat. Kamu yang lihat-lihat kalau jalan. Iya, sorry deh. Aku yang minta maaf. Soalnya aku lagi cek handphone aku yang mati ini 2 hari. Gimana? Tangan kamu udah sembuh belum? Udah kok, udah mendingan. Bagus deh kalau udah mendingan. Oh iya, aku titip ya kakak sepupu aku. Soalnya dia lagi stres banget. Aku takut nanti dia berbuat nekat. Oke? Please. Tunggu. Kok jadi saya yang disuruh-suruh sama kamu? Hello, menurut Ngana ini kan bosnya dia. Dia itu pegawainya kamu. Jadi dia pasti takut kalau disuruh-suruh sama kamu. Ya kan? Udah, pokoknya kamu suruh apa aja. Dia pasti takut karena dia takut kehilangan pekerjaan dan dia takut nggak punya duit. Oke? Itu aja. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Udah gak nyuruh-nyuruh orang. Main pergi aja. Aku chat Fernie deh. Mas Noah. Siang Fernie, kamu lagi kerja ya? Jangan lupa makan siang. Kesambet apa Mas Noah? Dia ngingetin aku makan siang.
kalau kamu kirim chat ini saat aku sedang berusaha ambil hati kamu lagi, aku pasti seneng, Mas. Tapi sekarang aku udah mati rasa sama kamu. Aku benci sama kamu. Karena kamu udah bohongin aku habis-habisan.